saya bersama Happy Salma. Sebenarnya tau gak Sof, banyak nulis itu tuh karena nunggu di lokasi syuting. Nah seneng-seneng aku tuh nulis. Jadi mangsa kan waktu tempat apa ya yang baik gitu. Tuh ada yang namanya Kairos. Jadi waktu Tuhan. Kan kamu tuh sering bilang, aku tuh dari mama tuh jual spray bisa laku, jual ya, bukan yang jual spray aku. SD aja tuh aku udah jualan togel, Sofi. Itu SMP, SD aja tuh aku udah jualan togel, Sofi. Kamu serius? Aku SD, orang tuh jual-jual komik kan, Petruk Gareng, ingat gak sih dulu? Iya. Petruk Gareng itu orang tuh sewain komik, aku sewain lagi ke orang. Oh oke, sublist katanya ya. Jadi aku dapat uang kan. Ya. Jadi mereka aku tungguin, oke baca udah selesai, aku bayar, aku kumpulin uangnya. Dan sudah aku sewa. Saya nggak percaya muka cantik begini. 5 menit baca. Jadi Inang kalau di SD aku itu ada yang sewain komik itu bisa dibawa pulang. Oh kalau kamu nggak? Aku nggak. Kamu ambil market lain? Aku keliling ke rumah orang-orang. Mau sewain. komik gitu? Iya, mungkin kalau tetangga aku, ya aduh si Dede, iya itu maksud saya yang dulu sewa gitu, pasti gitu. Jadi dulu sewain. Orang mau gitu? Mau. Nah mungkin mereka sewa, uang untungnya aku bikin lotre. Hah? Lotre sendiri? Gimana kamu bikin aku belanja, gitu? Luar biasa kan? Lalu kan dulu nggak ada gadget, anak-anak tuh aktif dan kreatif ya. Ini jadi panjang ya, nggak kita ngebahas dong. si jualan ya. Abis ternyata dari SD aku baru inget, Jadi lotre itu terus si kertasnya itu tuh kamu dapat apa, kamu zong, kamu dapat apa gitu ya. Oh kamu udah bikin, berarti matematikanya juga kuat ya, ilmu juga probabilitas. Enggak sih, karena gagal ternyata. Karena pada akhirnya semua aku jadi kayak Sinterklas. Semua menang. Ini lucu banget. Jadi sebagai bisnismen, kamu di akhir hari duduk sambil pada akhirnya, untung banyaknya gue malah jadi bagi-bagi. Gimana sih? Salah dong, nggak benar bikin sistemnya. Tapi nggak apa-apa karena aku orangnya gigi, dari situ aku belajar. Ternyata ya orang rajin tuh bisa mengalahkan orang pintar. Oh iya benar. Jadi dari situ ya udah, aku lupa lah pokoknya intinya, tapi endingnya begitu. Si perlotrean. Nah, jadi kamu belajar this is not a good business for me. Saya itu kurang SD bisa ya. struktur ya. Oke, SD. SD kelas berapa? Lupa lah. Lupa, mungkin kelas 5 gitu, mau kelas 6 udah gedean ya. Aku inget banget tuh jalan kaki ke rumah orang-orang, sewain komik gitu. Jadi aku tuh punya semangat. Nah terus tunggu sebentar, sebelum terus, kamu waktu terima uang itu sebenarnya karena sekalian membantu keluarga atau kamu seneng rasanya empowered punya uang sendiri? Nggak kepikiran lah buat membantu keluarga, kan itu buat diri sendiri. Karena kan juga pokoknya gimana caranya ya untuk menggandakan uang ini dan apa gitu. Gelo ya. Terus karena mungkin ibuku tuh kan orang bisnis ya, orang dagang. Jadi aku tuh sering ngelihat dia malam-malam ngitung apa gitu. Bapakku senang membaca. Bapakku tuh memang orang sastra kayaknya itu. Yang artnya ya? Kayaknya dari dia, nggak mungkin dari ibuku. Ibuku nggak bisa nyanyi, dia hanya menikmati. Pokoknya dia sangat tidak ada seninya. Tapi penikmat. Dia orang dagang banget, benar. Jadi aku tuh cita-cita dulu tuh dari kecil jadi presiden atau wanita karir. Pokoknya jadi bos aja. Aku jadi nggak ada konsep ya? bahwa aku jadi pegawai gitu, nggak ada. Nggak ada. Teman-temanku pengen ya pramugari mau keliling dunia. Aku enggak, kalau bisa aku beli pesawat. Gitu loh pikiran dari kecil. Jadi karena aku biasa ngeliat ibuku menjadi menjadi pekerja untuk dirinya sendiri. Mungkin itu pahamnya Soekarno, Marhainisme. Iya, Marhainisme. Jadi kayak itu tuh aku ngeliat itu dari ibuku. Oke. Jadi tanpa aku sadari, di bawah alam sadarku dari kecil aku melihat kemandirian seorang perempuan. Oke. Dan keseimbangan dengan laki-laki gitu.
Jadi bisa yang lebih pintar mencari uang di keluarga aku ada ibuku. Bapakku pintar bekerja tetapi tidak sepintar ibuku dalam mencari uang. Gitu. Bekerja dan mencari uang dua hal yang berbeda ya? Iya, berbeda. Kita harus sadari itu. Ayahku sangat idealis sekali. Dia bisa yang berpindah-pindah tempat pekerjaan sebab karena dia melaporkan orang korupsi dan lain sebagainya. Nah, tapi aku belajar dignity, integritas juga ya dari itu pastinya. Dari bapak. Iya, dan ibu. Ya bapak terutama ya, dia agak radikal yang gitu-gitunya. Dan itu ada juga di kamu. Happy Salma kalau udah turun ke lapangan. Untungnya aku menikah dengan minoritas ya, jadi aku harus menahan diri gitu. Iya. Oh wow. Hebat ya, luar biasa. Bodor ya. Tunggu sebentar. Kamu kan baru abis ya itu spray, abis apa gitu. Abis itu jualan spray dan pokoknya intinya dari situ sampai akhirnya jadilah Biku, jadilah Happy Cepi, jadilah Tulola gitu ya. Nanti kita akan tahu tentang itu. Sementara sisi menulis dari mulai bikin short story sampai kolaborasi sampai creative biography, Nyoman Suwarti ya. Bener, iya. Itu semuanya adalah otak bapak. Berarti ya betul, tapi aku kawinkan dengan otak ibuku biar bagaimana berkesenian itu tuh juga mendatangkan ekosistem gitu. Selain menghasilkan juga ekosistem buat orang lain untuk ikut berkarya dan menghasilkan buat keluarga mereka juga. Nggak cuma jadi ruang ruang ekspresi tapi bisa panjang gitu. Ya emang ada hitungan dagang ya. Emang harus sih, Oke. Wow, itu aku baru tahu tuh dia sampai jualan togel segala macam. Tapi lucu sih, kamu harus jadi sinterklas pada saat itu sih, luar biasa. Pikiran Happy Salma, saya tidak pernah kepikiran jadi pegawai. Saya pokoknya maunya jadi bos. Oke. Dan itu sudah tercapai saat ini menurut saya. She's a leader in her market. Dan hati-hati ya, market lain. Matanya Happy Salma. Oh, batu bara nggak mungkin. Karena nggak bergesekan dengan seni ya. Iya, pokoknya harus yang seni ya. Oke. Kita udah bicara Happy Salma sebagai seorang seniman, seorang entrepreneur. Kita udah tahu darahnya itu dapat dari mana. Sekarang aku mau tanya Happy Salma sebagai istri, seorang suami, keturunan Raja Ubud. Nah, pertama kali kamu memutuskan untuk cakep sih nih suami gua. Ya dong, pasti awalnya kan lu cakep sih suami gua gitu ya. Tapi gimana ya caranya ya kawin sama orang terus gue harus hidup di Bali terus jadi menantunya Raja Ubud itu kan pasti kamu langsung nggak tahu toto dirinya itu kan berubah dong dari si ibu yang bos tadi itu kan keluarga kerajaan kan melayani bukan harusnya ya kan gitu. Nah awalnya itu gimana 2010 ya kamu menikah ya benar 2010. Sebenarnya kan di Bali tuh udah nggak ada kerajaan ya bangsawan lah anggap gitu ya. Tapi ya dulunya kan nggak tahu gitu ya, karena dia kan lahir besar di Sydney kan, jadi aku pikir ya mungkin dia udah modern lah gitu ceritanya. Dia memang sangat modern di sisi yang lain, tapi sangat tradisional di sisi yang lain gitu. Itu yang sangat menarik dari dia gitu, karena itu. Nah awalnya sebentar, ketemu Cok Gus di mana? Cok Gus atau panggilannya Max adalah suami dari Happy Salma. Ketemu di mana? Itu dulu deh, penasaran. Itu dikenalin sama Audi Item. Ya, Audi Item yang kenalin. Audi kenal di mana? Aduh, aku nggak ngerti ya. Jangan-jangan Audi. Jangan-jangan blind date ya. Bisa jadi. Ya. Mungkin dikenalin Audi, orang teman-temanan biasa sama Olive, Olive temen kita juga. Aku kan bersahabat sama Audi, sama Olive itu kita punya bertigaan tuh lagi sering main banget gitu. Nggak kepikiran juga, berteman aja biasa dikenalin. Tapi Cok Gus tuh suka nyusulin akhirnya ke Jakarta. Dia bukan tipe aku sama sekali. Maksudnya bukan tipe aku, bukan gitu. Aku nggak pernah punya pacar bentuknya seperti dia, nggak. Emang pacarnya bentuk seperti apa sebelum-sebelumnya? Seperti guru BP semua. Oke, ya. Ngerti. Sementara Cok Gus kayak model. Cuma dia pokoknya anak kekinian, keren gitu ya, gaul gitu. Jadi kayaknya bukan radar aku gitu. Tapi Cok Gus lumayan gigih juga ya ngedeketin, tiba-tiba dia jadi pembaca sastra yang sangat baik. Oh gitu, mendadak dia. Dia memang suka. Dia waktu itu baru pulang keliling,
Tibet, India sekitar setahun apa 2 tahun. Dia banyak mempelajari banyak hal lah gitu untuk spiritualnya dia. Jadi kita punya frekuensi yang sama memang sama Chokus itu gitu. Tapi dia baru memutuskan memilih hidupnya tidak jadi seniman lagi. Karena dia ketika digital masuk dia nggak mau lagi bersinggungan mencari pekerjaan dalam dunia seni. Karena menurut dia itu dia terlalu idealis dan berat banget. Nah, dia ngambil sekolah bisnis lagi waktu itu. Nah, praktek pertamanya adalah dia bikin restoran ya si Biku itu. Ya, gitu. Biku. Nah, anyway, jadi gitulah awalnya dan ternyata dia adalah lahir dari keluarga yang memiliki adat istiadat yang sangat kuat dan kan anggaplah Ubud itu tuh benteng pertahanannya Bali ya salah satunya gitu. Nah, aku yang selama ini selalu dibilang cintai budaya ya, aduh aku tuh suka membayangkan gimana kalau pakai kebaya tiap hari, aduh aku tuh seneng deh karena badan kita tuh cewek tuh jadi bagus kalau pakai kebaya tiap hari, taunya harus tiap hari beneran gitu. Sudah. Jadi you get what you ask for. Iya itu dia, dan akhirnya aku kan nggak bisa hipokrit lagi, munafik yang katanya mencintai budaya dan lain-lain. Tadinya koar-koar, sekarang jadinya. Karena aku pikir bukan koar-koar, aku pikir memang itu yang aku sukai. Dalam hatimu. Dalam tradisi, budaya, sastra. Tapi ketika di Bali itu bukan cuma kata-kata, itu dipraktekkan gitu. Jadi ketika akhirnya takdir menyatukan kita ya, aku tuh kayak dikasih nih yang lo pengen, ayo sekarang jalanin beneran dan udah di manifest tanpa kamu sadari. Dan di Bali kan bukan hanya kegiatan adat tuh bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali. Setiap hari adat itu menjadi bagian hidupnya. Mereka itu mereka pahlawan budaya. Kita bayangin aja setiap kita jalan, mereka mempraktekkan adat itu secara turun-temurun. Nah, aku harus menjadi bagian dari itu. Awalnya tentu aku kayak mau protes juga ya, kayak ini kok acara adatnya nggak selesai, nggak kelar-kelar, ada terus. Tapi ternyata loh harusnya aku seneng, berarti aku menjadi bagian dari pahlawan penjaga budaya itu seperti kamu di adat Batak gitu. Ada terus ya, ulos terus. Iya, tapi kan itu sebetulnya praktek nyata dari kata-kata. Orang bisa menulis tesis begitu banyak, tetapi yang mempraktekkan kan hanya mereka. Nah, kita mau nggak bener-bener bagian dari itu gitu. Butuh berapa lama kamu untuk akhirnya adapt menjadi bagian dari keluarga Ubud ya, yang setahunan lah. Setahunan, hampir 2 tahun. Tapi kayaknya pernikahan dengan siapapun pasti akan adaptasi beberapa tahun itu ya. Ya segitulah sampai akhirnya kebiasaan-kebiasaannya sebenarnya orang Bali mirip-mirip orang Sunda sih. Senangnya guyup, silaturahmi, ngumpul. Cuma bedanya ya di sini kan ngayah ya, ada gotong royong, bikin kegiatan prosesi untuk upacara adatnya dilakukan secara mandiri gitu. Dan itu merupakan sebuah nah, Chokgus ketat banget untuk itu. Oh, justru. Chokgus padahal lahir besar di Sydney. Iya. Tetapi dia sangat punya pondasi yang sangat kuat untuk memelihara adat itu gitu. Jadi kontradiktif sekali bentuknya dia. Jangan-jangan dari waktu Chokgus sangat disiplin dan sangat peduli akan hal itu, budaya Balinya, di situ kamu jatuh hatinya. Kan tadi kamu bilang dia bukan tipe guru BP. Tapi enggak, ketika udah ngobrol lebih dalam, tadinya kan dia ngomongnya dia orangnya kamu tahu sendiri ngomongnya nggak banyak dan apa gitu, maksudnya yang ringan-ringan. Tapi ketika mulai membicarakan hal-hal yang fundamental atau yang mendalam tentang kehidupan, tentang pandangan hidup, kita punya visi yang sama gitu di dalam melihat moralitas dan lain sebagainya. Menurutku itu penting banget. Dari situ dia jatuh cintrong. Sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari situ gitu. Dan ya itulah, kita punya intuitif lah ya kalau mau menikah gitu ya, sama memilih seseorang pasti. Lalu lahirlah Cok Kinandari dan Cok Raindaru. Raindaru. Iya, Raindaru. Susah ya namanya. Enggak, aku cuma bingung aja manggilnya Rai apa Daru dia itu sebenarnya. Boleh dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dia kalau dipanggil apa dia muncul? Anak itu Rai apa Daru? Kalau di rumah panggilnya Adek. Rai artinya adik juga sih. Iya. Daru artinya seneng, jadi kadang dipanggil Daru, kadang panggil Rai sih. Oh, dia answer to both ya. Oke. Dia kadang memanggil namanya sepanjang itu. Oh, Rai Daru. Oh gitu, oke.
Dan Cok Kinan kakaknya. Yang pertama aku inget banget tuh pas lahir. Sama kamu inget nggak? Kamu yang ingetin aku deh, kayaknya kamu harus kurangin makan gula. Kamu Masa sih anakmu gede banget, segede bantal. Masa sih gue ngomong gitu? Tapi makasih, dan yang kamu kasih tahu tuh bener. Iya ya. Dan kamu mengasih taunya hati-hati sekali, karena kamu maksudnya Inang ini kan orangnya juga sangat ini ya, menjaga perasaan orang, nggak mau cross the line gitu ya. Jadi kamu juga nggak kayak ngasih tahu aku kayak kamu gini, banyak kan orang gitu ya, harusnya gini, kamu gini, ini kan menyusui terus kan. Mungkin karena kamu banyak makan manis. Emang iya sih aku pada saat itu ya. Iya. Harusnya aku dengerin kamu lebih banyak ya. Di sekolahnya aku pilih sekolah yang nggak ada gadget. Nah, ada sekolah nggak ada gadget? Ada. Tapi kan kalau merokok ada batasan usianya, kalau gadget tidak ada. Itu batasan tergantung orang tuanya. Bawa punya belum boleh, because I love you so much. Living in Bali membuat itu lebih mudah nggak? Iya. Menjauhi gadget menurutmu? Sangat. Sebetulnya di mana aja bisa tergantung kedisiplinan konsisten kitanya ya. Karena kalau enggak ya kita create monster ya. Ya sorry ya, bukannya aku no judging ya. No. Setiap orang punya pandangan dan pilihan dalam membesarkan anak. Tuh Lola. Ya home shopping akan the end menurut aku. Nah, tapi aku bilang Sri kayaknya ngapain market di sana? Marketnya kamu kuatin di sini. Perhiasan mama orang loh dia yang atur hidupnya si Sri.